Hai teman-teman, selamat datang di kelas pemrograman berorientasi platform. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Kita masih membahas tentang basic pemrograman web, di mana di minggu lalu kita sudah membahas bahwa pemrograman web itu memiliki arsitektur yang tidak dapat lepas daripada dia, yaitu request respon. Jadi ada request, maka akan ada respon. Ketika request respon itu berjalan, maka yang terjadi aliran data terjadi di sana, inti daripada pemrograman client server terbentuk di sana. Nah, sekarang kita akan melihat secara teknis gimana sih arsitektur client server atau aliran data itu bisa berjalan di dalam pemrograman web secara sederhana. Misalnya ketika kita buka Facebook, ya kan, kita login username kemudian password kita. Begitu kita masukkan username dan password kita, itu kita merequest ke server apakah username dan password ini tuh cocok. Ya, ketika cocok maka server akan merespon. Jadi apa yang direspon server? Ya, yang direspon server misalnya true gitu ya, angka 1 gitu kalau enggak. Jadi begitu dapat true atau angka 1, maka dia akan request lagi ke halaman home. Nah, halaman home akan ditampilkan. Begitu seterusnya. Jadi aliran daripada pemrograman web antara klien dengan server, klien request, server memberikan respon. Request, respon, request, respon. Begitu terus. Nah, ketika di tengah-tengahnya putus, ada gangguan internet atau gangguan jaringan, maka request respon itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga kadang internetnya mati, maka websitenya nggak bisa dibuka atau loading terus ya untuk membuka halaman. Kenapa? Halaman web tidak bisa berjalan dengan mulus ya, karena sekali lagi bergantung kepada koneksi. Karena inti daripada pemrograman web adalah request respon. Nggak ada request, ya halaman web kalian hanya halaman web yang statis ya. Halaman web statis itu apa artinya? Ya hanya HTML aja. HTML cuma teks biasa. Ya, itu pun juga tetap membutuhkan jaringan internet. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa request response sebagai salah satu core atau inti daripada pemrograman web itu harus kita perhatikan bagaimana aliran data, mengingat yang lewat itu aliran data melalui jaringan internet. Jadi kita harus efektif, seefisien, tidak memboroskan memori, ya kan? Supaya apa? Supaya aliran datanya itu bisa sampai dengan sukses, bisa sampai dengan baik ke klien maupun ke server. Coba bayangkan, upload foto, tapi fotonya terlalu besar, ya. Memang bagus ya, nanti image atau resolusinya bisa tinggi, halaman web kita gambarnya bagus, tapi kita juga harus berpikir bahwa dalam pemrograman web itu arsitekturnya adalah request respon. Request respon bergantung pada jaringan komputer. Kalau request responnya itu kenceng tidak masalah, tapi klien kita kan kita tidak tahu siapa mereka. Ada yang masih menggunakan wifi, ada yang masih menggunakan tethering HP, ada yang harus naik pohon kelapa untuk cari sinyal, ya seperti siapa itu. Nah, teman-teman, ketika hal itu terjadi, maka sebagai developer web kita harus berpikir juga semua benda, semua hal yang kita lewatkan dalam arsitektur request respon itu sebisa mungkin seefektif dan efisien mungkin. Kalau gambar ya tetap tidak mecah resolusinya, tapi juga jangan terlalu besar, ya enggak. Kalau data ya gimana caranya supaya aliran data itu juga tidak terlalu berat. Servisnya di dalam bentuk apa? Ada yang XML, ada yang JSON ya, supaya data itu menjadi ringan. Nah, itu sekilas yang harus kita perhatikan ketika kita main arsitektur request respon. Oke. Itu pengantarnya. Sekarang kita akan masuk secara teknis bagaimana sih arsitektur request respon atau arsitektur client server dapat bekerja secara teknis. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini bisa subscribe dulu ya. Setelah subscribe baru kita
mulai kelas kita pada kesempatan ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Nggak usah absen di WA group. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengantarnya tentang stateless HTTP. Jadi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau protokol protokol yang membawa aliran request respon, itu memiliki satu permasalahan, lebih tepatnya ciri khas. Dia bersifat stateless. Stateless itu adalah satu request saling independen terhadap request yang lainnya. Tidak ada state variabel yang dapat dipertahankan. Jadi HTTP memiliki kondisi stateless. Stateless itu misalnya ini halaman 1, ini halaman 2. Dia begitu request ke halaman 2, sudah selesai. Halaman 2 tugasnya merespon. Ya, misalnya nanti ada halaman 3, dia sudah nggak kenal lagi apa yang direquestkan halaman 1. Sebagai contoh ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di halaman 1 kita punya variabel A1, $A ya, ini 1. Kemudian A ini akan kita panggil di halaman 2. Maka hasilnya adalah nothing. Ya, kenapa? Karena antar halaman itu sebenarnya tidak saling mengenal atau sifatnya stateless tadi. Jadi begitu page 1 mau dikirim ke page 2, itu dia tidak tahu, meskipun ada linknya ya, meskipun ada ref ke page 2 tidak tahu variabel A itu apa, nilainya berapa tidak tahu. Ya, lebih-lebih lebih-lebih halaman 3. Halaman 3 nggak ngerti dia nilai A itu berapa. Ya, ceritanya seperti itu. Itu namanya stateless. Jadi variabel itu independen dan tidak dipertahankan di masing-masing halaman. Ya, sekarang saya mau buka papan tulis saya. Ya, biar jelas lebih enak. Ya, kita masuk ke kasus dunia nyata. Ini adalah siasat kita ya, siasat. Oke. Ini siasat kita. Kemudian kita ada halaman yang kedua. Ini adalah server ya. Di server siasat misalnya halaman yang pertama itu apa sih? Home-nya ya. Home siasat. Oke. Teman-teman, ketika kalian buka siasat, pertama kali kan pasti dapat ini ya, login. Nah, ketika Anda login, maka Anda diminta menginputkan 2 buah variabel. Yang pertama adalah variabel name. Yang kedua variabel passwordnya. Password ini ya, name dan password. Oke. Kemudian di halaman home, kalau Anda sukses, maka di sini ada tulisan anggaplah selamat datang gitu ya. Selamat datang, name-nya itu berapa? Di misalnya yang login adalah 67.2018.001, maka nanti di halaman home ada tulisan selamat datang 67.2018.001. Nah, di sini ada proses yang terjadi, proses request dan respon ya. Oke. Kemudian ini juga ada aliran ke sini. Ya, ini proses request respon. Nah, yang dimaksud dengan stateless HTTP itu adalah masing-masing variabel yang ada di halaman pertama atau halaman login ini itu tidak akan dikenal oleh halaman home. Sebenarnya takdirnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di di halaman home itu bisa keluar selamat datang 67.2018.001 didapat dari sini, itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi antar halaman itu sifatnya stateless. Halaman home ini nggak kenal name itu berapa, nggak kenal ya, karena yang dipunyai name dan password itu ada di halaman login. Tapi kalau di sini nggak ada name, maka kita nggak ngerti
nggak bisa tampil di home ini. Daftar mata kuliah untuk 67/2018/001 itu apa aja. Dia nggak ngerti. Ya nggak? Karena nggak tahu ini NIM-nya siapa. Daftar mata kuliah yang disajikan apa. Atau IPK-nya berapa. Nggak akan bisa. Ya toh? Karena di halaman apa? Siasat ini teman-teman. Di halaman siasat ini menuntut harus ada ID yang aktif. Ngerti? Kalau nggak ada ID yang aktif, dia bingung. Ini saya keluarin transkripnya siapa? Saya keluarin KST-nya siapa? Saya keluarin KHS-nya siapa? Saya keluarin keaktifan mahasiswanya siapa? Kalau tidak ada, iya, kalau tidak ada NIM-nya. Sementara itu, tadi sekali lagi saya katakan, sifat daripada HTTP itu adalah stateless. Stateless itu apa? Dia tidak saling mengenal antar halaman. Meskipun kalian inputkan di sini, ya, 67/2018/001 di sini, ya, di sini itu tidak mengenal sebenarnya. Dia tidak tahu 67/2018/001 ini dia nggak ngerti ini NIM-nya siapa gitu, ya. Jadi dia nggak ngerti ini punya siapa. Itu takdirnya seperti itu. Sementara masalahnya adalah kalau tidak ada ID, tidak ada NIM, halaman siasat nggak bisa bekerja. Oleh karena itu teman-teman perlu ada satu request respon, ya, perlu ada satu request respon yang membawa apa? Ya, yang membawa aliran data. Aliran data berupa informasi, ya. Aliran data yang berupa informasi ID 67/2018/001 itu perlu dibawa menuju ke halaman selanjutnya. Demikian juga misalnya nanti saya punya halaman yang ketiga, ya, saya punya di halaman ketiga sini. Halaman ketiga di sini misalnya adalah lihat transkrip, ya. Lihat transkrip nilai. Maka yang terjadi dia juga nggak ngerti, ya. NIM itu dia juga nggak ngerti. Jadi misalnya ada 67/2018/001, secara takdir dia juga nggak ngerti, teman-teman. Ya, karena stateless tadi. Ya, stateless tadi. Dia nggak ngerti. Meskipun di sini nanti ada apa ini namanya? Arsitektur request respon yang terbentuk. Tapi kalau tidak ada data yang dibawa antar halaman, maka dia juga tidak mengerti. Nah, sekarang kalian bayangkan teknologi web. Takdirnya itu antar halaman sebenarnya tidak saling mengenal. Tetapi kalau tidak saling mengenal, kan jadinya aneh. Ya enggak? Akhirnya yang kita nikmati hari ini tuh antar halaman bisa saling mengenal. Contoh siasat. Siasat kalian masuk halaman login, masuk halaman registrasi ulang, masuk halaman cek transkrip, masuk cek kartu hasil studi, ngecek KST kartu studi tetap, cek keaktifan mahasiswa, ya, input rekening listrik, rekening bank biar dapat bantuan. 7 halaman sebenarnya tidak saling mengenal. Tapi kenapa bisa smooth? Kalian pindah-pindah halaman dan masing-masing halaman itu tahu ini ID yang sedang aktif itu punyanya 67/2018/001. Yang ini juga tahu halaman kedua, halaman 3 tahu. Sama seperti yang saya gambarkan di papan tulis ini. Halaman home tahu, yang aktif itu punyanya si 001. Halaman transkrip juga tahu, yang aktif itu punyanya si 001. Nah, teman-teman, karena itu di dalam pemrograman web, aliran data yang dibawakan dalam request respon itu penuh, ya, penuh dengan aliran data. Karena mau pindah halaman, dia harus bawa ID-nya, siapa yang sedang aktif. Ya, kalian sudah masuk di home, tapi mau ngecek transkrip, itu NIM-nya itu harus dilempar juga ke halaman transkrip. Ya, nggak bisa model NIM nggak dilewatkan halaman transkrip, nggak bisa. Tetap aja. Nanti mau pindah lagi halaman, mau back gitu ya,
Kan kalau kita di browser kan enak banget ya enggak, tinggal back gitu ya. Mau back pun request dan responnya tetap harus membawa tadi name-nya. Kalian mau forward lagi, name-nya juga dilempar. Lempar terus. Ya, jadi bisa dibayangkan ya teman-teman ya, aliran data dalam arsitektur request respon itu cukup padat sekali. Ya, karena apa? Karena sifat stateless daripada ya HTTP protokol tadi. Nah, sementara di lapangan tidak bisa kita hanya menggunakan sifat yang stateless. Ya, sifatnya itu harus berkesinambungan. Oleh karena itu, ya jalan untuk kita bisa terhubung satu dengan yang lain itu ada 3. Ya, yang pertama adalah message passing. Jadi aliran data tadi dinaikkan, dinaikkan ke dalam aliran request respon. Jadi message passing via URL atau form. Yang kedua, itu ada yang namanya cookie, dan yang ketiga ada namanya session. Nah, cookie dan session nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan melihat aliran data yang paling sederhana menggunakan passing via URL form atau menggunakan metode get dan juga metode post. Jadi ada post dan get, itu adalah jalan supaya aliran data request respon itu dapat berlangsung dengan baik. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Nanti langsung kita praktekkan aja. Jadi di halaman 1, halaman 2, halaman 3, ketika kita nge-link atau menghubungkan, itu ada yang dicetak merah, penumpang, ya ada penumpangnya. Kalau tadi yang di sini kan nggak ada penumpangnya, A-nya ini cukup di sini. Nah, supaya si halaman 2 tahu, maka A ini harus ditumpakkan lagi ya, jelek bahasanya, dinaikkan, ya, dijadikan penumpang di dalam hyperlink-nya ini. Sehingga di hyperlink-nya ini nanti ada A1, nah ketahuan nanti di sini dia bisa detect A1. Halaman 2 mau pindah halaman 3, jangan lupa ya, nilai A1 ini dinaikkan lagi di di hyperlink-nya. Nah, ini seperti ini. Ya, nanti kita coba ya di praktikumnya. Ya, atau via form yang menggunakan metode post. Nah, itu nanti value-nya dimasukkan, diinjekkan ke dalam HTTP request-nya. Ya, seperti ini contohnya. Atau nanti menggunakan cookie itu menggunakan pihak ketiga sebagai yang gocei. Gocei itu memegangkan informasi. Ya, sehingga nanti kalau pindah halaman itu nggak perlu repot-repot lagi menaikkan, menumpangkan. Bahasa saya jelek banget ya. Tidak perlu repot-repot menumpangkan data ya. Kalau pindahnya 10 halaman, datanya kan harus pindah 10 kali. Nah, ini cukup tolong pegangin ya. Tolong pegangke dulu. Nah, gocek kesek. Nah, itu namanya cookie ya. Nanti dipegangkan oleh pihak ketiga. Setiap kali pindah halaman itu request ke pihak 3. Ini ID siapa yang aktif, itu cookie. Session juga sama, nanti minggu depan kita akan bahas perbedaan antara session dan cookie itu seperti apa. Tapi session dan cookie itu tujuannya untuk nggawake ya, memegangkan ya, menitipkan sementara data, penitipan data. Sehingga nanti kalau pindah halaman, masing-masing halaman itu nanti requestnya bukan lagi dengan halaman sebelumnya atau sesudahnya, tapi requestnya langsung ke ya yang yang dititipi tadi, ya penitipannya tadi. Ceritanya seperti itu. Oke, itu materi kita hari ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan implementasi di dalam pemrograman web kita. Baik, sebelumnya teman-teman saya ingin menyampaikan dulu bahwa di mata kuliah ini kan kita membahas back-end. Sementara itu, kalau saya mau tanya ke kalian, siapa di sini yang belum pernah ngoding web? Pasti kan ada ya. Siapa yang di sini belum pernah belajar HTML ya, HTML? Siapa? Masih buta sama sekali siapa? Pasti ada. Nah, saya tidak bisa ngajari kalian dari nol. Saya nggak bisa membimbing kalian HTML itu seperti ini. Ya, kita mengalir aja. Tapi nanti saya akan berikan materi-materi tentang dasar-dasar HTML. Dalam waktu 1 minggu, kalian harus menguasai HTML. HTML itu gampang. Ya, taggingnya seperti apa, bikin tabel seperti apa, bikin teks seperti apa, ya enggak, itu semua bisa
selesaikan. Nah, selain itu kalian juga bisa belajar secara online di W3 School. Ya, di W3 School nanti masuk yang materi tentang HTML. Nah, kalian pelajari di sana. Ya, sekali lagi saya tidak akan mengajari kalian dari nol tentang dasar-dasar HTML seperti apa. Ya, materi kita langsung aja ke apa yang kita bahas hari ini. Kalau kita bahas hari ini tentang arsitektur request response di dalam bentuk passing URL maupun dalam bentuk URL form, ya, kita akan bahas itu. Ya, asumsinya kalian sudah bisa HTML. Nah, yang belum bisa, tolong keluarkan effort di masa-masa ya waktu senggangnya banyak ini untuk belajar dasar HTML. Jelas ya? Oke. Nah, teman-teman, kita perlu install dulu terlebih dulu ini ya, examnya ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa install SAM Control Panel ini ya, download di Apache Friend ya. Nanti kalau sudah terinstall kita bisa nyalakan servernya. Ini tugasnya sebagai web server. Web server itu adalah tempat ya, tempat untuk menampung atau menjadi wadah semua halaman yang kita bangun itu kita upkan, kita letakkan di sana. Ya, jadi semua yang kita create, semua yang kita coding itu kita letakkan di server supaya kita bisa buka lewat browser. Ya, gitu ceritanya. Oke, ini bisa di start dulu yang paling atas ya. Ini juga asumsinya kalian sudah install. Kalau belum install, ini videonya di pause dulu. Sekarang pergi ke Google ya, download SAM Control Panel ya, cari versi yang terbaru gitu. Oke, sampai sini yang belum di pause dulu, yang sudah kita bisa lanjut ya gitu. Nah, teman-teman, arsitektur daripada SAM ini secara default ya, secara tanpa diubah-ubah, dia itu akan terletak di C ya teman-teman ya, C, XAMPP, kemudian ada htdoc. Jadi semua file yang ada di sini itu artinya sudah terupload atau kita letakkan di web server kita, sehingga nanti bisa dijalankan di sana. Jelas ya? Nah, teman-teman, setelah kita menginstall SAM, ya kita juga perlu editor. Ya, editor itu untuk ngoding ya, IDE-nya, Integrated Development Environment-nya. Kita bisa pakai Notepad ya, anti mainstream. Ya, sudah pro ini biasanya ya. Kalau masih newbie ya kita bisa pakai NetBeans, kita bisa pakai Sublime, kita bisa pakai Notepad++. Terserah teman-teman mau pakai apa. Dalam hal ini saya memakai tes ini. Tapi belum ada juga bisa download dulu ya. Atau kalian mau pakai Notepad++ juga tidak masalah. Jadi apapun editornya ataupun kalian mau pakai ini juga apa yang kayak gini juga nggak masalah, bawaan Windows. Yang penting nanti semua project disimpan di dalam ya defaultnya ya, C, XAMPP, htdocs gitu. Jelas ya? Oke. Nah, itu tools-tools yang perlu dipersiapkan untuk ngoding ya, untuk eksekusi. Nah, teman-teman, video penjelasan saya tentang teori dan juga preparation cukup sampai di sini. Setelah ini akan ada video lagi yang harus kalian tonton mengenai teknisnya atau kita ngodingnya seperti apa kalau kita menggunakan pengiriman data request response menggunakan URL dan juga form. Itu seperti apa? Oke ya. Jadi cukup di sini materi saya tentang pembukanya. Jangan berhenti di sini, tapi lanjut ke video selanjutnya. Oke, tetap semangat, diinstal dulu. Jangan lupa subscribe.